Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari proses pembentukan tanah karena pelabukan. Adik-adik pernah melihat tanah bukan? Tanah tersebut adalah berasal dari bebatuan. Batu-batuan tersebut kemudian mengalami proses pelabukan yang kemudian menjadi butiran-butiran halus. Jenis-jenis batuan. Batuan adalah merupakan salah satu dari komponen penyusun tanah. Terdapat berbagai jenis batuan di permukaan bumi. Terbentuknya bebatuan terdapat 3 jenis batuan, antara lain batuan beku atau batuan magma, batuan endapan atau batuan sedimen, dan batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari pembekuan lava atau magma. Lava dalam bentuk cair yang keluar dari gunung berapi, kemudian lava cair tersebut akan mengalami pembekuan sehingga membentuk batuan beku. Terdapat 2 macam batuan beku, yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar. Sebagai contoh batuan beku adalah batu apung, batu granit, dan batu obsidian. Yang kedua ada batuan endapan atau sedimen. Batuan ini terbentuk oleh karena adanya proses pengendapan. Adapun bentuk batuan ini adalah berlapis-lapis. Sebagai contoh batuan endapan adalah batuan kapur, batu konglomerat, dan juga batu pasir. Berikutnya ada batu malihan atau batu metamorf. Batuan yang berasal dari perubahan batuan beku dan juga batuan endapan. Perubahan ini terjadi disebabkan karena adanya tekanan dan adanya panas. Sebagai contoh, batuan malihan adalah batu marmer yang berasal dari batu gamping, dan contoh lainnya adalah batu tulis yang berasal dari batu serpih. Berikutnya adalah pelabukan batuan menjadi tanah. Tanah adalah merupakan hal yang sangat penting bagi makhluk hidup, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Tanah merupakan hasil dari pelabukan. Pelabukan bisa terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan hujan. Pelabukan ini dikenal sebagai pelabukan fisika. Ada juga yang karena makhluk hidup, dan ada juga yang disebabkan oleh zat kimia. Yang pertama kali kita bahas adalah pelabukan fisika. Faktor alam adalah merupakan penyebab terjadinya pelabukan fisika. Sebagai contohnya adalah faktor panas, angin, dan juga air. Misalnya saja pada waktu terik matahari batuan akan mengembang, sedangkan pada saat suhu dingin batuan akan menyusut. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka batuan akan menjadi retak dan lama-kelamaan batuan tersebut akan pecah.
Begitu pula untuk batu yang sering terkena angin kencang akan mengakibatkan terjadinya pengikisan, sehingga batu mengakibatkan erosi dan batu menjadi padang pasir yang terbentang luas. Sedangkan untuk pelapukan karena air, misalnya air hujan yang terus-menerus, akan mengakibatkan pengikisan pada bebatuan. Untuk contoh yang lainnya adalah ombak di laut yang membentur batu karang di pantai, sehingga batuan menjadi terkikis. Selanjutnya ada pelapukan biologi. Pelapukan yang disebabkan oleh karena kegiatan makhluk hidup dinamakan pelapukan biologi. Sebagai contoh, pelapukan karena adanya tumbuhan atau lumut dan bakteri. Tumbuhan yang hidup di bebatuan dapat menyebabkan batu menjadi pecah. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihatnya? Tumbuhan lumut mampu melakukan pelapukan pada batuan. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga ada pelapukan kimia. Zat kimia adalah faktor terjadinya pelapukan kimia. Zat kimia tersebut contohnya adalah oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Besi dapat berkarat disebabkan oleh bereaksi dengan oksigen dan uap air. Begitu pula batu. Batu juga bisa mengalami pelapukan kimia. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut. Batuan bisa terkikis dan labuk disebabkan oleh air hujan yang secara alami mengandung asam dari karbon dioksida. Keasaman dari air hujan bisa mengikat oleh gas-gas buangan dari industri, contohnya belerang dioksida, yang mana belerang dioksida bisa bereaksi dengan uap air dan gas-gas lain yang ada di udara. Kondisi tersebut bisa menyebabkan terjadinya hujan asam, yang tentu dengan adanya hujan asam tersebut akan semakin mempercepat pelapukan kimia. Susunan dan jenis-jenis tanah. Pada umumnya susunan tanah terdiri atas humus, butir tanah liat, pasir, dan kerikil. Seluruh bagian penyusun dari tanah tersebut adalah berasal dari pelapukan batuan. Berikut ini adalah lapisan penyusun tanah. Yang pertama terdapat lapisan atas. Lapisan atas merupakan bagian lapisan yang paling sering mengalami proses pelapukan. Jenis bahan organik bisa labuk, sebagai contoh adalah sampah, daun, ranting, dan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh dari sinar matahari, angin, air, hujan dengan intensitas yang tinggi. Lapisan atas ini dikenal sebagai lapisan humus yang merupakan lapisan sangat subur. Yang kedua ada lapisan tengah. Letak lapisan tengah adalah merupakan lapisan di bawah lapisan atas. Warna dari lapisan atas adalah lebih cerah jika dibandingkan dengan lapisan atas. Hal ini karena sedikit mengandung humus. Susunan dari tanah pada lapisan tengah adalah sangat padat. Yang ketiga ada lapisan batuan bawah. Struktur dari lapisan batuan bawah adalah sangat keras yang terdiri dari campuran batu, pasir, dan juga tanah keras. Lapisan ini dikenal sebagai lapisan anorganik sebab pada lapisan ini terdapat adanya berbagai jenis bahan tambang.
Kemudian berikutnya ada jenis-jenis tanah. Untuk jenis tanah berbeda-beda tergantung tempatnya. Hal ini berkaitan dengan jenis batuan yang mengalami pelapukan pada tempat tersebut. Beberapa jenis tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tanah humus. Warna dari tanah humus adalah gelap karena banyak mengandung humus yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati. Pada tanah ini terdapat banyak kandungan unsur hara. Tanah berhumus adalah sangat subur jika dibandingkan dengan jenis tanah yang lainnya. Yang kedua ada tanah berpasir. Penyusun tanah sebagian besar adalah pasir. Tanah berpasir memiliki sifat yang dengan mudah untuk dilewati oleh air. Secara umum, kesuburan dari tanah berpasir adalah kurang subur. Berbeda dengan halnya jika di lereng gunung berapi. Tanah berpasir yang terdapat di lereng gunung terdapat abu vulkanik dari gunung berapi yang banyak mengandung unsur hara. Yang ketiga ada tanah liat. Pada jenis tanah liat memiliki struktur yang sangat lengket dan juga elastis jika terkena air. Tanah liat sulit untuk dilewati oleh air. Tanah liat bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan keramik atau gerabah. Yang keempat ada tanah berkapur. Untuk jenis tanah ini banyak mengandung bebatuan. Kemudian tanah berkapur juga sangat mudah untuk dilewati oleh air. Kandungan humusnya tidak begitu banyak sehingga tidak cocok untuk ditanami karena tidak subur. Nah, anak-anak, bagaimanakah jenis tanah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Selalu ingat pesan dari Kak Wahyu, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.